Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Epik Apriliana, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri Mandala Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru. Dan saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif saja. Di dalam kelas, saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher center. Seharusnya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student oriented, di mana murid berperan sebagai subjek atau murid terlibat secara aktif dalam belajar. Saya mempelajari banyak sekali hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran selanjutnya yang akan saya laksanakan di kelas. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya telah menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekarang saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pembelajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid merasa bersemangat untuk belajar. Akhirnya, saya bertekad untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang pernah saya lakukan dengan cara yang pertama mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Berikut ini adalah catatan praktik baik selama pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Sebelum saya melakukan aksi nyata, terlebih dahulu saya merencanakan pembelajaran. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Kemudian saya menyiapkan perangkat pembelajaran, baik meliputi modul ajar, media, LKPD, dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan diawali dengan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Misalnya, murid berbaris rapi untuk menyapa guru dan masuk kelas dengan tertib. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan karakter sopan santun. Setelah masuk ke dalam kelas, pembelajaran diawali dengan berdoa bersama. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan karakter religius pada murid. Setelah itu, saya melakukan apersepsi dan pemberian motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian, saya memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode diskusi berbasis teknologi. Untuk membangkitkan semangat dan menghilangkan kekakuan atau kejenuhan saat belajar, saya mengajak para murid untuk melakukan ice breaking. Saya membimbing murid dalam kegiatan belajar kelompok, diskusi, dan berkolaborasi secara aktif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian, serta melatih kepemimpinan pada murid, saya mengajak murid untuk melakukan presentasi atau menyampaikan hasil diskusi dan karya murid di depan kelas. Selain menyimpulkan pembelajaran, saya juga melakukan refleksi untuk memunculkan nilai percaya diri dalam diri murid dan untuk mengekspresikan perasaan dan pengetahuan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Saya juga melaksanakan penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi pekerti yang luhur pada murid.
Selama proses aksi nyata saya lakukan, terdapat beberapa tantangan. Di antaranya, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri atau malu dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Saya mengatasinya dengan selalu memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan umum, serta melibatkan setiap murid dalam tahapan-tahapan di pembelajaran. Tantangan yang kedua, masih ada beberapa murid yang kurang mandiri dan selalu mengandalkan temannya. Untuk mengatasinya, saya membimbing murid secara personal, yaitu dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinun Vitasari, guru kelas 4 di SD Negeri Mandala. Saya teman sejawat dari Bu Epik Apriliana SPD yang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Hasil pengamatan saya, Bu Epik sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bu Epik tidak hanya berpusat kepada hasil kognitif siswa, tetapi juga melihat dari hasil nilai prosesnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Soleh dan saya rekan kerja dari Ibu Epik Apriliana dari angkatan CGP 10 dan Kabupaten Cilacap di SD Negeri Mandala Jurulegi Cilacap. Dan hasil dari pengamatan saya, Ibu Epik Apriliana sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Contohnya seperti ketika ada permasalahan, ada siswa yang merasakan atau siswa yang prestasinya kurang baik, Bu Epik sudah menerapkan merubah pembelajarannya sehingga pembelajaran lebih fokus ke siswa seperti ajaran Ki Hajar Dewantara dengan yaitu tringo yaitu guru harus bisa mengerti keadaan siswa pada saat pembelajaran dan merasakan perubahan yang dibuat oleh guru dan antara siswa dan guru bisa melaksananya bersama dan yang mendapatkan prestasi hasil belajar siswa semakin meningkat dan semakin baik. Terima kasih. Saya mengikuti pembelajaran bersama Bu Epik. Saya merasa senang dan bersemangat karena pembelajarannya menyenangkan dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Demikianlah aksi nyata yang telah saya terapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.